Saya Adi Supriyadi, SHMH, dosen yang sedang disertifikasi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, kaitannya dengan capaian pembelajaran. Apa kompetensi yang diharapkan dalam hal sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, sosial, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, serta kepercayaan dan pendapat atau temuan originalitas orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedelapan, mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Adapun keterampilan umum yang diharapkan, satu, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu menyusun saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi. Capaian pembelajaran atau learning outcome, mampu untuk menganalisis teori hukum dalam bidang hukum tata negara secara integratif, keindonesiaan dan kemanusiaan dengan pendekatan multidisipliner. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mengenal tentang pengantar mata kuliah hukum tata negara. Mahasiswa memahami pengertian dan objek hukum tata negara. Mahasiswa memahami sumber-sumber hukum tata negara. Mahasiswa memahami ketatanegaraan Indonesia. Mahasiswa memahami konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Mahasiswa memahami sistem pemerintahan. Mahasiswa memahami lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis lembaga-lembaga negara yang dibentuk selain berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pemerintahan daerah. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis negara hukum. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Mahasiswa mampu memahami partai politik dan pemilu. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hukum tata negara. Adapun deskripsi singkat mata kuliah hukum tata negara. Mata kuliah hukum tata negara. Mata kuliah hukum tata negara ini mempelajari istilah dan pengertian pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pendekatan teoritis, historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pengertian ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, teori konstitusi, perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, konsepsi negara hukum dan demokrasi, sistem pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem pemilu di Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi. Adapun bahan kajian, yang pertama pengantar mata kuliah hukum tata negara, pengertian objek kajian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, ketatanegaraan Indonesia, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, lembaga-lembaga negara yang dibentuk selain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan, negara hukum, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, partai politik dan pemilu, hukum tata negara darurat. Adapun daftar pustaka terdiri atas dua, utama dan pendukung. Daftar pustaka utama, buku karangan Jimmy Asidiki yang berjudul Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta Sinar Grafika 2015. Buku karangan Imatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi, Depok Raja Wali PT Raja Grafindo Persada 2010. Buku karangan Sirajuddin dari Minati, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Malang Setara Press tahun 2015. Buku karangan Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2008, dan buku-buku karangan lainnya. Sedangkan buku pendukung, buku ajar yang terkait dengan materi perkuliahan, video yang terkait dengan materi perkuliahan, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Adapun metode pembelajaran menggunakan dua metode, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan WA Group, sedangkan asinkronus menggunakan aplikasi Google Classroom dan YouTube. Kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan adalah laptop, komputer, dan smartphone. Nah, minggu pertama, minggu ke-1, kemampuan yang diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian umum dan definisi hukum tata negara dengan metode pembelajaran ceramah diskusi. Waktu 150 menit. Pengalaman belajar mahasiswa mengenal gambaran umum, meliputi pengertian dan definisi hukum tata negara menurut para ahli. Metode evaluasi pemahaman mendasar mahasiswa tentang hukum tata negara dengan bobot nilai 5%. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup objek kajian hukum tata negara beserta hubungan hukum tata negara dengan disiplin ilmu kenegaraan lain dengan metode ceramah diskusi, alokasi waktu 150 menit. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa mendapat pemahaman tentang ruang lingkup kajian hukum tata negara dan hubungan tata negara dengan disiplin ilmu kenegaraan. Metodenya penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik, persentasenya 5%. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami macam-macam sumber hukum tata negara dengan menggunakan dua metode yang sama, ceramah diskusi, alokasi waktu 150 menit. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa mendapat pemahaman mengenai macam-macam sumber hukum tata negara, penilaian keaktifan diskusi, dan umpan balik, persentase 5%. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dengan metode pembelajaran ceramah dan diskusi, alokasi waktu 150 menit. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa mendapat pemahaman tentang sejarah dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penilaian keaktifan diskusi, dan umpan balik, persentase 5%. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami pengertian dan sejarah konstitusi dengan metode ceramah diskusi presentasi mahasiswa, bobot 150 menit, kemudian persentase 10%. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam hukum tata negara, metode ceramah diskusi, alokasi 150 menit dengan persentase 10%. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami kekuasaan negara
melalui lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, metode ceramah diskusi, alokasi waktu 150 menit, persentase 10%. Yang kedelapan akan dilaksanakan ujian tengah semester dengan metode lisan maupun tulisan. Dan pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menganalisis lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan selain oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan bobot persentase 5%. Yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis sistem pemerintah daerah dan asas-asas dalam hubungan pusat dengan daerah dengan alokasi persentase 5%. Yang ke-11, mahasiswa mampu menganalisis jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan beserta lembaga pembentukannya dengan alokasi persentase 10%. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami konsep negara hukum, negara kesejahteraan, negara demokrasi terutama dalam konteks keindonesiaan dengan alokasi persentase 10%. Yang ke-13, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar hak asasi manusia dalam konteks ketatanegaraan dengan alokasi waktu 10%. Yang ke-14, mahasiswa mampu menganalisis mengenai sejarah dan perkembangan partai politik serta penyelenggaraan pemilihan umum dengan alokasi waktu 150 menit dengan bobot 10%. Yang ke-15, mahasiswa mampu menganalisis konsep tentang hukum tata negara darurat dengan alokasi persentase 50%. Dan yang ke-16, akan dilaksanakan ujian akhir semester untuk mengukur kompetensi mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut dengan metode lisan dan tulisan. Demikian deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Apa kabar hari ini? Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan LPS yang saya bagikan bahwa pertemuan kali ini kita akan bicara perspektif hukum tata negara dari aspek definisi, kemudian dari aspek pendekatan hukum tata negara, kemudian pandangan para ahli, kemudian berkaitan dengan sumber hukum tata negara. Nah, tentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, seringkali kita melihat ada aktivitas kenegaraan yang dilakukan oleh kepala negara. Salah satu contoh misalnya, seorang presiden itu dalam konstitusi kita diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Ya. Itu dalam konteks negara yang menganut prinsip negara dengan sistem presidensial. Nah, bagaimana dengan monarki misalnya, atau bagaimana dengan parlementer? Tentu tiga tipe negara itu menjadi ciri khas rekan-rekan sekalian dalam konteks implementasi hukum tata negara. Nah, berikut kita akan lihat rekan-rekan sekalian berkaitan dengan apa sih hukum tata negara itu. Ya. Kemudian pengertian hukum tata negara menurut para ahli, ruang lingkup dan pendekatan hukum tata negara. Dan pada waktunya nanti saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk kita berdiskusi. Ya. Kemudian kita akan bicara secara real praktek-praktek kenegaraan khususnya di negara Indonesia. Mari kita lihat apa sih hukum tata negara. Pada umumnya sebuah negara membutuhkan peraturan untuk mengatur kekuasaan di dalam. Kita sering dihadapkan dengan beberapa persoalan. Ya. Dalam konteks kekuasaan ini, rekan-rekan sekalian, maka klasifikasinya adalah dua. Ya. Ada yang kita kenal dengan istilah negara hukum. Kemudian yang kedua, ada yang kita kenal dengan negara kekuasaan. Negara hukum ini dalam konteks di Indonesia diatur di dalam pasal 1. Pasal 1 ayat 3. Ini negara hukum. Bagaimana dengan negara kekuasaan? Negara kekuasaan itu
dalam konteks ini dia tidak mengindahkan ya, berbagai regulasi yang mengatur soal negara. Biasanya dalam praktek ketatanegaraan ini ada pada negara-negara yang menerapkan prinsip otoriter. Dia tidak peduli dengan konstitusi. Kalau dalam konteks Indonesia, semua tindakan yang dilakukan oleh kepala negara maupun kepala daerah harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi kita. Sebagai contoh misalnya, dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar kita, ya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir manakala melakukan perbuatan atau tindak pidana berat lainnya atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Itu yang dalam konteks ketatanegaraan kita sebutnya dengan pemakzulan. Nah, jadi apa yang kita pelajari dalam konteks ketatanegaraan merupakan sebuah rumusan untuk mengatur kekuasaan di dalamnya. Kalau kita menerapkan prinsip negara hukum, pasal 1 ayat 3, konsekuensinya adalah tidak dibenarkan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara ataupun daerah melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Saya ambil contoh misalnya, ada salah satu negara di dunia ini punya konstitusi, tapi konstitusinya tidak tertulis. Semua warga negaranya patuh. Lah, kita punya konstitusi tertulis, masih juga dilanggar. Nah, jadi dalam konteks garis besarnya, konstitusi itu mengatur ya, perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, batasan-batasan kewenangannya. Makanya dalam perspektif itu rekan-rekan sekalian, kita sering mendengar istilah apa? Trias politika. Trias politika. Trias politika di Indonesia itu menganut prinsip pembagian apa pemisahan? Pembagian atau pemisahan, rekan-rekan sekalian. Trias politika itu pembagian kekuasaan apa pemisahan kekuasaan? Pembagian kekuasaan yang didistribusikan melalui 3 kekuasaan ini: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau namanya pembagian kekuasaan, konsekuensinya adalah ada hubungan antara 3 kekuasaan. Ya. Saya ambil contoh misalnya, dalam hal pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. 3 kekuasaan ini merekomendasikan siapa yang akan menjadi hakim yang untuk diuji fit dan proper test oleh DPR. 3 usulan dari Presiden, kemudian 3 dari DPR, dan 3 dari Mahkamah Agung. Ini salah satu contoh pembagian kekuasaan antara 3 negara. Nah, merujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa sebuah negara membutuhkan peraturan untuk mengatur kekuasaan di dalamnya, termasuk kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang itu. Nah, yang kedua, kekuasaan sebuah negara dan aspek-aspek yang berhubungan dan berkaitan dengan organisasi kenegaraan. Organisasi kenegaraan itu dalam lingkup kekuasaan. Sebelum amandemen, rekan-rekan pasti tahu, kekuasaan tertinggi itu di mana? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada presiden. Kemudian ada DPR. Dulu belum ada DPD, putusan golongan. Kemudian ada BPK, ada Mahkamah. Nah, konteksnya rekan-rekan sekalian, Majelis Permusyawaratan Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi. Kenapa? Karena saat itu MPR punya kewenangan untuk apa? Mengangkat dan memberhentikan presiden. Oke? Nah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar kita, MPR bukanlah lembaga tertinggi negara. Dasarnya mana? Dasarnya Bapak Ibu rekan-rekan lihat di pasal 1 ayat 2. Apa bunyinya? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lagi-lagi rujukannya adalah regulasi atau peraturan
dalam rangka untuk mengatur kekuasaan di dalamnya. Ini makna implementasi kekuasaan di dalamnya. Kekuasaan sebuah negara dan aspek-aspek yang berhubungan dan berkaitan dengan organisasi kenegaraan membutuhkan sebuah peraturan. Kita sering mendengar istilah apa? Asas legalitas. Rekan-rekan sekalian, asas legalitas ini merupakan urat nadi dalam sebuah negara hukum. Ini asas legalitas. Belum lagi dalam konteks praktisnya, rekan-rekan sekalian, kita juga sering mendengar istilah apa? Asas fiksi. Apa asas fiksi hukum? Semua orang dianggap mengetahui hukum, meskipun mereka nggak tahu asalnya dari mana. Nah, ini prinsip. Nah, oleh karenanya dasar itu dalam konteks hukum tata negara dijadikan alur, dan tindakan-tindakan tersebut harus berdasarkan atas regulasi atau konstitusi. Sampai di sini ada diskusi? Silakan, saya berikan kesempatan pada rekan-rekan. Ada diskusi? Silakan. Sampai di sini ada diskusi? Ya, silakan. Pak Sarjan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membahas mengenai trias politika yang memiliki perhatian atas pembagian kekuasaan. Yang mau saya tanya di sini adalah mengenai check and balance, yaitu saling mengecek dan tidak ada yang lebih tinggi keputusannya daripada departemen lain atau bagian lain. Lalu bagaimana dengan proses pemilihan hakim agung yang prosedurnya adalah presiden yang memilih semuanya dan kemudian disetujui atau tidak oleh DPR atau DPR dalam hal ini. Lalu apakah itu tidak menyalahi peraturan yang ada, mungkin bisa dilakukan dengan usulan dari beberapa tempat dan tidak hanya dari presiden saja. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, ini pertanyaannya Pak Sarjan ini menarik. Kalau tadi hakim MK dalam proses rekrutmennya melibatkan 3 lingkup kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kenapa hakim agung merupakan hak prerogatif? Dari mana? Dari usulan atau penetapan Mahkamah Agung sendiri. Dalam konteks ini, presiden hanya melantik. Kalau kita harus bedakan hakim karir dan hakim apa? Hakim karir dan hakim ad hoc, ya kan? Kalau dia hakim karir, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, maka prosesnya panjang. Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan berbeda dengan hakim yang ada di Mahkamah Agung atau yang kita kenal dengan hakim agung. Kalau hakim agung itu hakim karir, sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi selain dia merupakan hakim karir karena ada pengusulan dari mana tadi Mahkamah Agung, dia juga hakim ad hoc yang tentunya menguasai konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan penetapan itu sama halnya dengan tidak mengabaikan prinsip pembagian kekuasaan tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, lingkup kekuasaan kehakiman itu merdeka, bebas dan mandiri, harus terbebas, harus terlepas dari 3 kekuasaan tadi, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka itu menjadi hak prerogatif dari kekuasaan Mahkamah Agung, ya, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung, untuk merekomendasikan. Ya. Kalau dia misalnya hakim ad hoc, berarti sumbernya bisa dari berbagai kalangan. Contoh hakim MK, dia mampu dan menguasai aspek-aspek ketatanegaraan, itu sangat disarankan. Kenapa? Karena yang diadili adalah bukan peristiwa materinya, melainkan yang diadili adalah peristiwa formilnya. Misalnya dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, ada yang kita kenal dengan istilah judicial review, ya kan? Bukan perilaku atau sikap seseorang, melainkan kontribusi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan. Demikian. Terima kasih. Kesimpulannya adalah hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara. Kalau tafsirannya adalah organisasi negara, maka yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah 3 lingkup kekuasaan tadi.
eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kedudukannya juga termasuk pada konteks pemerintahan yang ada di daerah. Kita berbeda tentu dengan negara federal. Kalau negara federal atau negara serikat, dia punya kekuasaan untuk mengkonstruksikan satu hukumnya sendiri, yang kedua hubungan dengan negara lain. Kalau negara kesatuan nggak bisa, hak prerogatif itu ada pada pemerintah pusat. Nah, ini yang membedakan prinsip negara kesatuan dengan prinsip negara federal atau serikat negara. Oke. Nah, sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, kemudian hubungan antar alat kelengkapannya. Alat kelengkapannya ini klasifikasinya dua, apakah pendistribusian ataukah pemisahan. Kalau dia pemisahan berarti tidak ada hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi kalau dia misalnya dalam konteks ini adalah pembagian, maka ada korelasi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke. Nah, dalam garis horizontal dan vertikal, yang mana yang dimaksud dalam garis horizontal dan vertikal? Klasifikasi kekuasaan itu ada pada pemerintah pusat. Klasifikasi kedua adalah ada pada pemerintah daerah. Yang dimaksudkan dalam konteks definisi itu, rekan-rekan sekalian, kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal. Pemerintah pusat punya kompetensi, punya kewenangan untuk mengatur seluruh organisasi kenegaraan, termasuk dalam hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui prinsip otonomi daerah. Ya. Makanya ada daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus. Misalnya daerah istimewa Jogja, ya, Aceh, dia punya otonomi khusus. Saya ambil contoh misalnya di Aceh. Aceh itu pemberlakuan prinsip atau syariat Islam. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Karena kekhususannya. Misalnya di DIY. DIY itu penentuan gubernurnya melalui apa? Pemilihan atau tidak? Tidak kalau DIY. Harus punya korelasi atau hubungan dengan kerajaan. Nah, inilah yang disebut dengan spesialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap negara otonom. Ya kan? Apakah semua daerah berwenang untuk mengajukan otonomi daerah? Kalau dia punya kekhususan, kalau dia punya keunikan, maka silakan. Yang terpenting adalah kontribusi besar negara daerah terhadap negara tersebut. Oke. Termasuk soal hak kebebasan beragama. Ini prinsip asasi. Dalam konteks negara hukum, prinsip asasi sangat berbarengan atau berjalan bersamaan dengan prinsip demokrasi. Oke, baik, silakan. Oleh karenanya, prinsip ideologi Pancasila itu menunjukkan bahwa ideologi kita sifatnya dinamis. Dan ideologi bangsa kita, ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, prinsip dinamis itulah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rujukan bagi penyelenggara negara untuk mengambil tindakan, sikap, bahkan membuat regulasi sekalipun. Kenapa? Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka semua ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh penyelenggara negara harus bersumber pada norma dasar, yaitu Pancasila. Ini alasan kenapa kemudian ideologi, kemudian konstitusi kita masih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sampai kapan? Misalnya teman-teman sudah usianya nanti 70 tahun, kita masih eksis dengan ideologi itu, ya, selama dalam konteks ini tidak dirubah di konstitusi kita, selama itu pula kita menganggap bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi. Begitu, Pak? Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.